Singkat cerita, di sebuah desa ada gadis yang bernama Weni. Dalam kesehariannya, Weni sering menjual jamu ke pemuda-pemuda desa. Dan di perjalanan, dia bertemu pemuda yang bernama Tio. Disinilah dia mulai bertemu setiap hari dan benih-benih cinta mulai tumbuh. Dan akhirnya Tio pun mengajak Weni untuk bertemu dengan ibunya. Perkenalkan Bu, ini pacar Tio, dia bernama Weni. Namun sepertinya ibunya Tio tidak menyukai Weni karena dia hanya seorang tukang jamu. Maaf ya, sepertinya anak saya tidak pantas dengan kamu dan dia harus mendapatkan perempuan yang lebih baik dari kamu. Mendengar ucapan ibu Tio, Weni sangat sedih dan kecewa sekali. Dan Tio pun menenangkan Weni dan dia mengatakan walaupun ibunya tidak setuju, dia tetap akan menikahi Weni. Dan akhirnya Weni dan Tio pun menikah walaupun ibunya tidak setuju. Sampai kapanpun saya tidak akan menyetujui kalian. Tapi mereka sudah sah menjadi suami istri. 6 tahun kemudian, Weni belum juga hamil dan bisa memberikan Tio keturunan. Di sini pun Tio sudah mulai kecewa dan dia juga sering diolok-olok oleh temannya. Karena situasi ini, Tio pun menjadi galak kepada Weni. Weni pun juga kerap mendapat siksaan dari ibu Tio. Dan ibu Tio pun membawa perempuan dengan alasan ingin dikenalkan oleh Tio menjadi calon istrinya. Dia beralasan ingin sekali memiliki cucu. Gadis ini bernama Mona, dia juga tidak kalah cantik dengan Wina. Dan sepertinya Tio pun juga tertarik dengan kecantikannya. Semakin lama Weni semakin tersiksa, apalagi Tio menjadi sangat galak semenjak ingin menikah dengan perempuan pilihan ibunya. Dan akhirnya Tio pun menikahi pilihan ibunya itu. Weni pun semakin tersiksa. Dan 1 tahun kemudian, istri Tio yang baru melahirkan seorang putri. Tio dan istri barunya semakin terlihat bahagia. Berbeda dengan Weni yang selalu menangisi nasib buruknya. Malam itu Weni melamun dan tatapannya kosong. Entah setan apa yang merasuki dia. Dia mengambil pisau di dapur. Weni berjalan menuju kamar Tio dan menusuknya. Weni menusuk berkali-kali tanpa memberi ampun dan Tio pun terkapar. Setelah berhasil menikam Tio, kini Weni pergi ke kamar bayinya. Dan akhirnya Weni pun berhasil membawa bayi itu. Dia pun membawa pergi ke hutan. Mona meminta bantuan warga untuk mencari bayinya yang dibawa oleh Weni. Weni, aku mohon kembalikan bayi aku, dia tidak bersalah. Di sini Weni terlihat sangat bingung sembari menggendong bayi itu. Dia juga begitu menginginkan memiliki anak. Tolong Weni, kasihani anak aku. Weni merasa sangat sedih. Jauh di dalam lubuk hatinya, dia juga merasakan seperti seorang ibu di saat menggendong bayi itu. Akhirnya dia meletakkan bayi itu ke tanah dan kemudian dia melompat ke dalam jurang. Sejak itulah adanya hantu Wewe Gombel. Hantu yang terkenal sangat senang sekali menculik anak kecil.